Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad LC, alhamdulillah Ahmad Salahuddin LC, alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Yang kami hormati pengurus TK Masjid Al-Isra beserta pengurus dan jajaran serta jamaah sekalian, jamaah salat subuh, jamaah kajian ba'da subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tentunya sama-sama kembali kita menjadikan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah dan juga bisa sama-sama melaksanakan kewajiban kita untuk sholat subuh dan melaksanakan ta'lim di masjid yang kita cintai. Salat dan salam juga mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita baginda alam baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan kita umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini di pekan ketiga di bulan Februari kita bisa sama-sama kembali melaksanakan rutinitas kita khususnya di ba'da subuh ini, yaitu mengikuti kajian yang dilaksanakan oleh Masjid Al-Isra. Tentunya kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diberikan keistiqomahan dalam mencari dan melaksanakan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya marilah sama-sama sebelum kita akan dengarkan kajian disampaikan oleh guru kita bersama, marilah kita awali dengan bacakan Ummul Quran Surat Al-Fatihah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kekuatan iman dan Islam bagi kita. Ala hadihin niyah wa likulli niyatin salihah ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya mari sama-sama persiapkan diri kita untuk menyimak dan mendengarkan apa yang nanti akan disampaikan oleh guru kita, kajian kita pada kesempatan subuh hari ini. Kepada beliau dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalahu wa la khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadirin jamaah sekalian. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanyalah milik Allah yang mempertemukan kita kembali pada kesempatan pagi ini dengan membangunkan kita kembali dari tidur kita, di mana an-naumu, tidur itu adalah akhul maut, saudaranya mati. Orang yang tidur itu kayak orang mati wis. Sehingga kalau orang tidur itu melakukan satu hal apapun termasuk dimaafkan.
Oleh karenanya doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah bacaan yang dibaca setelah tidur itu adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amanatana wa ilaihi nusyur, dan insya Allah kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW ini mengajarkan kita untuk selalu mengawali aktivitas kita dengan menyebut nama Allah dan mengakhirinya bacaan yang dibaca setelah berakhirnya satu aktivitas itu dengan mengucapkan atau memuji kepada Allah. Mau makan, baca bismillah. Mau selesai makan, baca alhamdulillah. Jadi segala aktivitas selalu diawali dengan menyebut nama Allah, menyebut nama Tuhan, dan diakhiri dengan memuji kepada Tuhan. Aktivitas apapun, baik yang aktivitas yang berupa ibadah mahdhah, murni ibadah, ataupun aktivitas yang ghairu mahdhah, ibadah yang tidak murni, dalam arti masih ada unsur-unsur yang bersifat sosial ataupun muamalah. Nah, ini menandakan bahwasanya kita ini adalah hamba Allah. Saya sampaikan dan saya ingatkan kembali bahwa Allah itu, kalau siapa Jenderal Dudung mengatakan Tuhan kita itu bukan orang Arab, ya memang iya, emang orang mana kalau bukan orang Arab? Ya, bukan orang Arab benar. Ya kan? Kalau bukan orang Arab terus orang kemana? Karena Tuhan itu bukan orang. Tapi perlu saya ingatkan bahwa Tuhan itu bahasa Arabnya itu apa? Ilahun. Ya kan? Ya enggak? Ilahun, maliki yaumiddin, apa? Malikin nas, ilahin nas, ilahun. Nah, Allah itu dari kata ilahun ditambahin al, jadi Allah. Makanya Allah itu kemudian di dalam tata bahasa Arab merupakan lafdzul jalalah, lafaz keagungan. Maka tidak boleh satu orang pun yang dinamain Allah. Ayo kalau ada yang berani punya anak dinamakan Allah, siapa nama anaknya? Allah. Ada enggak? Tidak ada ya. Kalau Yesus banyak. Karena memang Yesus bukan Tuhan. Yesus itu manusia. Nah, memberi nama Tuhan, kalau Tuhan bahasa Indonesia Tuhan itu banyak nama. Ada 3 nama yang ketemu di KTP kemarin ya. Orang Banyuwangi, orang Jember, sama orang mana itu? KTP-nya namanya Tuhan. Ya kan? Ya aslinya sih orang tua yang ngasih nama Tuhan. Maaf Tuhan mungkin ya. Nah, tapi orang Jawa itu kadang-kadang manggil sak ketemunya aja. Susah nyebut Tuhan kan gitu aja. Akhirnya di KTP tulisnya Tuhan. Itu enggak bermasalah. Tapi kalau Allah, ini lafdzul jalalah, ini kesepakatan para ulama. Nah, Allah itu akar katanya dari kata ilahun. Ya. Makanya dulu salah satu cendekiawan Muslim Nurholis Majid mengatakan makna la ilaha illallah itu adalah tiada Tuhan kecuali Tuhan. Itu enggak masalah. Kenapa?
Karena kalau ilahun itu artinya Tuhan dalam arti masih umum. Banyak enggak Tuhan ini? Tuhan banyak enggak? Banyak. Ya aku atau tidak, Tuhan itu banyak. Makanya perlu ada la ilaha illallah. Kalimat tauhid itu perlu. Kenapa? Karena banyak orang yang menganggap selain Allah itu sebagai Tuhan. Nah, Tuhan selain Allah itu bahasa Arabnya itu ilahun. Ya? Bahasa Arabnya itu ilahun. Nah, kalau sudah ditambahin al, ini maka disebut alnya al-ma'rifat. Ya. Al-ma'rifat. Sehingga yang dimaksud dengan Allah adalah Tuhan yang sebenarnya. Nah, ini dalam pandangan bahasa Arab. Ilahun itu Tuhan. Tapi kalau sudah Allah, ini Tuhannya manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Paham ya? Dikit-dikit harus paham bahasa Arab biar enggak dimain-mainkan sama orang yang dikit-dikit ngerti bahasa Arab. Kadang-kadang kan kita ini banyak orang yang dikit-dikit ngerti bahasa Arab, belajar bahasa Arabnya dari mana? Dari buku terjemahan dan gitu aja sudah, kayak orang Arab beneran aja. Padahal orang Arab sendiri itu kadang-kadang banyak juga yang nggak ngerti bahasa Arab. Banyak orang Arab sendiri, ya kan? Karena yang mengembangkan pengembangan Al-Quran yang berbahasa Arab menjadi banyak macam-macam ilmu, itu bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Seperti kayak yang dulu kan saya pernah ceritakan Al-Quran itu dulu pada zaman Sayyidina Utsman yang kemudian ditulis menjadi Mushaf Utsmani yang sampai sekarang nyampe ke kita, itu dulu belum ada harokat, belum ada titik, belum ada tasdid, sukun, belum ada, masih gundul-dul, klontos. Orang Tridaya nggak bakalan bisa baca. Wong ada harokatnya lengkap aja kadang-kadang gerudal-geratul, apalagi gundul, apalagi ndul-ndul, ya kan? Kalau ini masih mending, kalau yang kayak gini masih mending gundul, itu gundul-dul, belum ada titiknya, jadi bak itu belum ada titiknya, di bawah tak belum ada titiknya, dua di atas belum. Baru pada masa Sayyidina Ali, ada salah satu muridnya Sayyidina Ali namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali ini mengasih tanda titik. Kalau ba itu ada titiknya di bawah satu, ya titiknya di bawah dua, tak titiknya di atas dua. Kalau titiknya satu di atas namanya apa? Nun. Terus titiknya 3 sa. Sin itu ada grade-grade-nya gini. Kalau shin itu ada titiknya 3. Sodot itu yang mengarang Abul Aswad Ad-Du'ali. Itu pun masih gundul kalau menurut orang Tridaya. Belum ada harokatnya. Mengarang harokat siapa? Gurunya Imam Sibaweh, namanya Imam Khalil. Imam Khalil itu gurunya Imam Sibaweh. Orang mana? Orang Iran, orang Persia. Bukan orang Arab.
Itu yang mengembangkan ilmu menjadi sebuah ilmu, bidang ilmu tersendiri itu, hingga jadi ada ilmu Arab, ya, ilmu bahasa Arab. Nah, mulai ada harokat, ya kan, ada sukun, ada tasdid, mulai membentuk. Itu belum membentuk satu ilmu tata bahasa Arab belum ada itu. Yang mengarang ilmu tata bahasa Arab, ada nahwu, ada sorof, itu adalah Imam Sibawayh, muridnya Imam Khalil tadi itu. Orang mana? Orang Iran. Orang Persia. Hingga kita tahu kemudian kalau alhamdulillah itu dibaca alhamdulillahi. Habis lillahi itu Rabbil alamin, bukan Rabbul alamin. Ada enggak dulu yang baca Rabbul alamin? Ada. Yang baca alhamdulillah aja ada. Alhamdulillah juga ada. Nah ini akhirnya merusak tata bahasa. Sehingga Imam Sibawayh perlu mengarang ilmu tata bahasa Arab, namanya nahwu sorof. Hingga bisa terbaca Al-Quran itu dengan bagus. Itu namanya Imam Sibawayh. Nah, makanya kita harus paham, sedikit banyak itu harus memahami yang seperti inilah, gitu. Biar kita ini dalam beragama yang memang buku pedomannya adalah Al-Quran yang berbahasa Arab, tidak mudah diombang-ambingkan oleh orang-orang yang baru ngerti bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini harus juga tahu silsilahnya, sanatnya, mempelajari ilmu bahasa Arab itu. Kalau enggak, ya bisa tersesat. Karena banyak orang Arab yang enggak ngerti bahasa. Orang Arab itu banyak yang bisa bahasa Arab bisa. Tapi suruh nulis Arab enggak bisa. Suruh nulis Arab itu enggak bisa. Dan bahasa Arabnya ya tidak sesuai dengan tata bahasa Arab. Sementara Al-Quran ini ditata, mengandung balaghah, mengandung sastra ini karena susunannya itu yang tertata dengan rapi. Maka alhamdulillah kita ini semuanya orang-orang yang dilahirkan oleh orang tua kita di Indonesia, yang ternyata jaringan para ulama-ulama Indonesia ini semuanya mempunyai jaringan kuat yang silsilahnya itu sampai kepada Rasulullah SAW, walaupun kadang-kadang muter-muter dulu, sehingga cara beragama kita itu enak, ya kan? Cara beragama kita itu enggak kaku, enggak terlalu tasaddud namanya, terlalu berlebihan, yaitu santai, ya. Sehingga menjalankan agama itu tidak sama sekali bertentangan dengan budaya yang ada. Tapi justru agama ini masuk ke dalam ke dalam budaya itu, sehingga enak berhadapan. Sama seperti dulu Rasulullah SAW pertama kali diperintah oleh Allah untuk berdakwah itu, apa langsung berdakwah terang-terangan Rasulullah itu? Enggak kan? Tapi bagaimana Rasulullah itu iqra dulu, baca situasi dulu, ya kan? Membaca bagaimana, sehingga berdakwah secara diam-diam dulu, pelan-pelan.
Dan itu enggak gampang, butuh waktu lama sampai berapa itu? 10 tahun ya, 13 tahun di Mekah. Rasulullah SAW itu berdakwah di Mekah, di tanah kelahiran sendiri aja sampai lama seperti itu. Maka para jamaah sekalian, kemarin kita telah membahas mengenai pentingnya kita menuntut ilmu. Pentingnya kita untuk menuntut ilmu. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahd. Menuntut ilmu itu bagaimana? Mulai dari buayan sampai kepada liang lahat. Makanya ketika sampai kepada liang lahat itu ada satu tradisi, ya, ada satu ajaran dari ulama-ulama sunnah itu namanya talqin, ya, apa namanya? Talqin. Talqin itu penting nggak penting? Nggak ditalqin juga nggak apa-apa, ditalqin juga nggak apa. Kenapa saya bilang penting nggak penting? Karena yang ditanyakan, yang diajarkan itu kita sudah paham sekali, ya kan? Apa pertanyaannya coba? Yang ditalqin, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Nah, kita ini udah berjamaah terus di Masjid Al-Isra masih ditanyain Tuhanmu siapa? Mama apa? Kita buka, man nabiyuka, itu kan pertanyaan anak kecil sebenarnya. Tapi karena ada ruh, ada tujuan bahwasanya thalabul ilmi minal mahdil ladzi, ini bagaimana kita itu mengingatkan. Kita itu hafal enggak doanya bangun tidur? Hafal enggak? Tapi kayaknya enggak pernah dibaca. Ya kan? Ini pentingnya talqin, mengingat. Hafal enggak doa mau makan? Hah? Gimana, Pak? Ayo. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Tapi diwaca enggak? Nah, ini pentingnya mentalkin. Ya. Pentingnya diajarkan kembali. Nah, seakan-akan doa baca itu buat anak kecil aja. Padahal doanya itu penting. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Doa waktu ngaca di apa? Cermin ada enggak? Hah? Allahumma ya, nama hasanta dibaca enggak? Hah? Nah, ini pentingnya talqin. Padahal itu pelajaran-pelajaran TK itu, pelajaran SD zaman dulu itu pun SD baru kelas 1, 2 itu. Nah, orang yang meninggal, walaupun dia ulama, masih ditalkin aja, ya kan? Masih ditalkin aja. Nah, ya itu tadi supaya ada maka mengingatkan, jangan hanya karena kondisi yang mencekam, yang mengagetkan kemudian lupa. Makanya ada salah satu ulama yang pernah dimimpikan ketemu Sayyidina Umar waktu meninggal itu di alam kubur ketemu malaikat Munkar Nakir. Tanya, man rabbuka? Sayyidina Umar marah, emang kamu siapa? Nanya-nanya man rabbuka, man rabbuka.
Belum tahu saya katanya gitu. Saya ini Umar. Umar ini adalah orang yang sahabatnya Muhammad Rasulullah SAW. Masih ditanya man rabbuka man udah pergi sana. Imam Sibaweh, pengarang Nahwu Shorof tadi, juga ada yang para ulama yang dimimpikan. Imam Sibaweh ini ketika meninggal dunia diparani malaikat munkar, ditanya man rabbuka. Kata Imam Sibaweh, kamu itu siapa? Tanya man rabbuka man rabbuka. Emang man itu apa? Man itu artinya apa? Rabbuka itu artinya apa? Terus susunan man rabbuka itu susunan apa itu? Kamu tahu enggak? Malah tanya gitu, malaikatnya malah bingung. Karena malaikat ini memang Allah ciptakan untuk hanya taat kepada Allah. Malaikat itu tidak cerdas. Ya kan? Malaikat itu enggak cerdas. Sehingga enggak perlu mencari sesuatu yang tidak diperintah oleh Allah. Makanya akan ada hadis yang menjelaskan siapa yang di rumahnya ada patung, ya, ada yang kemudian mengatakan lagi, ada hadis lagi, lukisan yang hidup, maka malaikat tidak mau masuk ke rumah. Malaikat rahmat nggak mau masuk ke rumah. Kenapa? Karena malaikat takut. Ini apa ini? Ini ada manusia, tapi kok saya nggak diperintah untuk memberikan rahmat ke dia? Ya enggak lah, wong dia patung. Ya kan? Malaikat tuh nggak ngerti. Malaikat tuh nggak ngerti apa? Ini gelas, ini sedotan, ini mic, ini kopiah. Nggak ngerti malaikat itu. Ya kan? Makanya pada zaman Nabi Adam pun kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Adam kemudian menjadikan malaikat ini qalu la ilma lana illa ma 'allamtana, ya kan? Mengatakan seperti itu hanya karena Nabi Adam diajarin oleh Allah beberapa nama-nama benda. Seperti piring, sendok, garpu, makanannya ini nasi. Itulah malaikat. Makanya saya ingatkan dari sekarang, saya talkin dari sekarang jamaah saya, besok kalau mati ojo kaget. Nggak usah kaget, pertanyaan ATK ini. Kalau perlu malaikatnya itu ditanya balik aja. Ya kan? Karena malaikat nggak ngerti gitu. Ya, nggak usah kaget. Karena alam barzah itu ya sama kayak alam kita sekarang ini sebenarnya. Cuma berbeda dimensi saja. Berbeda dimensi saja. Nanti kita juga ketemu semua ini di alam barzah. Cuma berbeda dimensi. Nah, malaikat ini juga ada di sekitar kita. Di masjid ini banyak nggak malaikat? Banyak. Cuma mereka ini berada di dimensi yang lain. Dan punya tupoksi dalam dimensi itu sendiri. Berbeda dengan kita. Nah ini makanya pentingnya kita menuntut ilmu, dan ilmu itu juga harus ilmu yang asyari. Ilmu yang berbasis syariat. Ilmu yang berbasis syariat itu gimana? Ilmu yang mempunyai rentetan silsilah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berupa Al-Qur'an sampai kepada Rasulullah yang kemudian tertulis menjadi sebuah hadis. Al-Qur'an itu ditulis mulai zaman kapan? Al-Qur'an ini kan firman Allah, ya kan? Firman Allah itu bila sautin wala harfin, tanpa ada suara, tanpa ada huruf. Kalau ada suara berarti Allah itu sama dengan makhluk. Ya. Karena makhluk bersuara. Juga tanpa huruf. Mulai kapan Al-Qur'an itu ditulis?
Mulai zaman Nabi Muhammad SAW. Mulai zaman Nabi itu Al-Quran sudah ditulis. Bahkan Nabi memerintahkan jangan menulis apapun kecuali Al-Quran. Tapi tidak banyak sahabat Nabi yang bisa nulis. Mungkin hanya 5% sahabat Nabi itu yang bisa nulis. Di antaranya kan Zaid bin Sabit, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali bin Abi Thalib. Banyak yang nggak bisa nulis. Karena banyak yang Rasulullah SAW mengatakan, nahnu ummatun ummiyah. Kami ini umat atau bangsa yang memang buta huruf, primitif. Berarti bodoh? Tidak. Buta huruf itu tidak bisa baca, nggak bisa nulis, bukan berarti bodoh, tidak. Orang tua kita dulu nggak ada yang bisa, nggak ada yang bisa baca, nggak bisa nulis. Sampai sekarang kan masih banyak orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi ngerti duit. Ya. Tapi kaya raya dia, ya kan? Kaya raya, lebih kaya mereka daripada kita. Tapi mereka bisa mencetak putra-putri yang hebat-hebat. Tadi lebih pinteran mana? Begitu juga dulu zaman Nabi itu. Zaman Nabi sendiri mengatakan, nahnu ummatun ummiyah. Kami ini adalah umat atau bangsa yang ummiyah. Yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, nggak bisa ngitung. Tapi ngerti duit. Ya kan? Yang edunya dulu emas yang kemana nggak usah nggak perlu ada tulisannya. Yang penting ya kepingan itu ya. Nah, tapi ada beberapa sahabat Nabi yang bisa nulis. Belajarnya dari mana? Dari orang-orang Romawi dan Persia. Ketika mereka berdagang ke Syam, ketemu orang bisa nulis, belajar dikit-dikit. Akhirnya ngerti ini A, ini B. Terus pulang bisa nulis. Nah, ketika mulai di Madinah, sudah mulai ditulis. Di Makkah pun ada yang mengatakan Quran itu sudah mulai ditulis. Tapi nulisnya ya sak ketemu nih. Karena di satu wilayah, satu komunitas yang ummiyah, yang banyakkan primitif, maka ya nggak banyak yang punya kertas. Sehingga nulisnya kadang di batu, kadang di kulit, dan jadi nggak berurutan. Itu juga di Madinah. Nah, ketika Rasulullah SAW meninggal, zaman Abu Bakar Siddiq dibentuk panitia pengumpulan Al-Qur'an. Panitianya diketuai oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Ngumpulin Quran itu. Jangan sampai Quran ini nggak berurutan. Jadi dari sahabat-sahabat yang hafal Quran dikumpulin, dari tulisan dikumpulin, akhirnya terkumpul satu bendel, iket. Zaman Sayyidina Umar tetap masih seperti itu. Zaman Sayyidina Utsman, perkembangan Islam sudah sampai ke Afrika. Belum nyampe Indonesia, belum. Baru nyampe ke Afrika. Tapi bisa jadi Indonesia sudah mendengar pergerakan itu. Karena pada masa itu Indonesia juga sudah punya peradaban. Coba kira-kira tahun abad ke-8 itu Indonesia sudah ada apa? Sriwijaya sudah ada belum? Hah? Kerajaan Sriwijaya sudah ada belum? Kerajaan di Bekasi ini ada justru. Kerajaan Salakanagara yang cikal bakal kerajaan Tarumane. Itu sudah ada tahun abad ke-8.
Ya, abad ke-7, bahkan Salakanegara itu kalau nggak salah dari tahun 600 sekian. Ya. Di Bekasi saja sudah ada kerajaan. Berarti sudah ada peradaban, sudah ada komunitas. Nah, abad ke-6, abad ke-7 itu zaman Nabi Muhammad SAW. Sudah tahu itu. Perkembangannya seperti ya. Karena sudah sampai ke mana? Menyeberang ke wilayah Afrika, sampai ke Eropa. Maka Sayyidina Utsman mendapatkan laporan, ini kalau kita tidak membuat satu tulisan tersendiri, ya kan, untuk dijadikan satu buku panduan, maka nanti akan terpencar. Mereka akan nulis sendiri-sendiri, sesuai dengan bahasanya masing-masing. Nah, maka Sayyidina Utsman kemudian membuat namanya Mushaf Utsmani, yang kemudian disebut dengan Al-Mushafu Al-Um, Mushaf Induk. Dan ini disetarakan bacaannya, yang sampai nyampe ke kita ini sebenarnya. Walaupun coba Bapak nerima Quran dari cetakan seluruh dunia pun, tetap kan tulisannya seperti itu ya. Ya kan? Wadduha walaili idza saja kan seperti itu ya. Ya enggak? Nah, mantuk-mantuk aja. Ya. Tapi kalau saat itu tidak ada Mushaf Utsmani, itu nanti penulisan juga berbeda. Orang bisa jadi menulis Alhamdulillah Rabbul Alamin, Ihdinas Siratal Mustaqim, pakai zai. Karena ada juga satu bacaan yang membacanya Ihdinas Siratal, ada juga yang baca Ihdinas Siratal Mustaqim. Kalau kita bacanya Ihdinas Siratal, tapi kalau kita lihat semua seluruh dunia tulisannya seperti itu. Walaupun bacaannya seringkali berbeda. Bacaannya ya, tapi tulisannya sama. Nah, ini adalah karya besar daripada para sahabat-sahabat Nabi pada masa Sayyidina Utsman. Belum ada, Sayyidina Utsman itu kalau ibarat Indonesia itu kayak masa Soeharto lah ya. Nah, Soeharto itu banyak pembangunan, banyak perluasan, pengembangan, ya kan? Tapi banyak korupsi, banyak nepotisme, ya kan? KKN banyak. Ya, sehingga ketika masa transisi, masa Sayyidina Ali, ya perang terus. Fitnah terbesar itu ya masa Sayyidina Ali. Dan itu enggak berujung. Hingga Sayyidina Ali terbunuh. Sayyidina Utsman juga masa akhirnya terbunuh. Terbunuh oleh siapa? Ya oleh kelompok-kelompok radikal. Jadi kelompok-kelompok radikal yang keras, yang suka menghujat, suka membuli, suka mengkafirkan, bahkan membunuh, itu tidak hanya pada masa sekarang saja. Dari zaman Nabi sudah ada. Kelompok-kelompok seperti itu sudah ada. Zaman Nabi itu sudah mulai ada cikal bakalnya. Ketika Nabi sedang membagi zakat, dibentak sama orang. Idil ya Muhammad. Mat, kamu yang adil dong. Nah, itu Sayyidina Khalid bin Walid sudah mau menggal aja. Kata Rasulullah, jangan. Ketika orang itu pergi, Rasulullah hanya mengatakan, saya ruju min di'i hadar rajul
qaumun yaqra'unal Qur'an wa yaquluna min qaili khairil bariyah. Udasa'ul asnan sufahaul ahram. Yamraquna minad din kama yamraqus sahmu minal ramyah. Nanti orang-orang seperti ini akan ada. Penerusnya itu akan ada. Rajin baca Quran. Rajin baca hadis. Tapi la yujawizu imanuhum anazirohum. Imannya enggak sampai di tenggorokan. Itu cikal bakal kelompok-kelompok radikal. Nah, sekarang masih ada, karena memang sabda Nabi masih ada seperti itu. Begitu juga ketika saya bilang menuntut ilmu asy'ari itu, maksudnya asy'ari itu adalah menuntut ilmu yang punya sanad jaringan silsilah sampai kepada Rasulullah sampai kepada Allah. Allah menjadi Quran, ya, kitab suci, Rasulullah menjadi buku-buku hadis. Tahun berapa, abad keberapa hadis mulai ditulis? Mulai ada yang membuat tulisan beberapa hadis Nabi, kemudian dibukukan. Tahun berapa? Nggak tahu. Kurang lebih 200 tahun setelah wafatnya Rasul. 200 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Jadi selama 200 tahun ini nggak ada penulisan hadis. Yang ada hadis itu ya dari mulut ke mulut. Saya dengar Rasulullah SAW mengatakan begini. Saya dengarnya dari Abu Hurairah. Saya dengarnya dari ini. Belum ada penulisan hadis. Baru kemudian ada penulis hadis. Ada yang mengatakan yang pertama kali menulis hadis itu namanya Imam Az-Zuhri, gurunya Imam Bukhari. Ada yang mengatakan yang pertama itu adalah Imam Malik, yang karyanya tertulis judulnya Al-Muwatta itu. Ada sekitar 6.000 sekian hadis. Nah, baru kita ngerti Quran hadis, ada bukunya. Nah, kemudian buku ini terus menerus tersambung terus sampai ke kita. Inilah yang disebut dengan al-ilmu asy-syar'i. Ilmu ya. Begitu juga tentang al-amalu asy-syar'i. Amalnya juga sama. Terus menerus dicontohkan dari guru-gurunya ini. Makanya saya itu ngaji Bukhari dan Muslim, ini yang dibacakan oleh guru saya itu adalah makna yang diterima dari gurunya. Gurunya menerima makna itu dari gurunya lagi. Gurunya lagi menerima makna itu dari gurunya lagi sampai kepada Imam Bukhari. Ya kan? Sampai kepada Imam Muslim. Imam Bukhari dan Muslim anaknya ada yang 3, ada yang 5 sampai kepada Rasulullah SAW. Begitu juga Quran. Quran itu cara bacanya saja. Guru saya itu namanya Mbak Kiai Asnawi, itu muridnya Mbak Kiai Arwani Kudus. Mbak Kiai Arwani muridnya Mbak Kiai Munawir Rapiak. Mbak Munawir terus sampai kepada Rasulullah dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari itu baru bacaan. Makna juga gitu, tafsir itu. Ya kan? Makna itu juga seperti itu dari Rasulullah, dari para sahabat-sahabat, kemudian dari para tabi'in. Nyambung terus. Kalau nggak gitu maka ilmu itu bukan syar'i. Kalau ilmu itu nggak nyambung kepada Rasulullah, berarti ilmu itu tidak syar'i. Amal perbuatan juga kalau nggak nyambung kepada Rasulullah dan kepada Allah, maka amal itu ghairu syar'i.
syar'i. Maka tahapan yang kemarin juga kita bahas adalah bagaimana kita itu al-muhafadzatu ala sunan. Yaitu kita menjaga sunnah. Baik dari sisi sunnah dalam arti fikih, yang kemudian ada sholat sunnah, ada puasa sunnah, ataupun sunnah dari sisi makna apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Ini harus dijaga. Ngaji kayak gini nih Pak. Ngaji kayak gini zaman sekarang kan namanya buang-buang waktu. Ya enggak? Mau ngaji itu bisa lewat Zoom. Ini enggak usah datang ke masjid, lewat Zoom bisa. Ya enggak? Ustadznya di rumah kayak saya nggak usah ke sini jauh-jauh, berangkat jam 3 udah mandi, berangkat jam 3:30. Ya nggak usah kan enak, lebih praktis ya. Tapi itu nggak sunnah. Seperti inilah yang sunnah. Habis sholat, dulu Nabi itu habis sholat ya kayak gini, ngumpul dulu. Ada yang nanya, kadang-kadang bahas tentang zakat, kadang-kadang Nabi baru semalam menerima wahyu, kadang Nabi ada yang nanya semalam, ada yang ngalami apa, mimpi apa, ya kan? Kemudian ada yang kadang bahas zakat, kadang bahas tentang strategi perang, besok ini kita udah dikepung oleh musuh gimana ini, besok kita berangkat kemana ini. Ini namanya sunnah. Ini jangan dihilangkan. Walaupun zaman kita nanti akan berkembang menjadi tidak seperti ini. Kalau kemarin saya cerita, korban itu, sekarang kan kita nggak perlu. Bisa nggak korban itu kita nggak usah ngumpulin patungan, ya nanti dipotong di masjid, nggak usah udah. Tinggal sekarang itu ada alat apa namanya, ken itu ya. Nah, kita setiap bulan dipotong. Nanti pas saat kurban, Anda sudah dapat 1 ekor kambing, atau Anda udah patungan dengan 7 orang sapi. Kurbannya di mana kita nggak tahu. Diwujudkan hewan kurban pun kita nggak tahu, ya kan? Hasil duitnya pun dikasihkan kepada siapapun kita nggak tahu. Kita tahu global. Bagus nggak itu? Bagus. Tapi itu tidak menjaga sunnah. Sunnahnya itu ya setiap kampung, ya kan? Ketika hari raya itu kurban itu ada orang nuntun sapi, ya kan? Atau sudah ada sapi yang diikat di pinggir masjid. Selain sunnah, anak-anak itu seneng Pak. Dari zaman saya kecil dulu sampai sekarang anak-anak itu seneng kalau ada. Awas ini, jangan sampai hilang yang seperti ini. Kalau hilang, maka kitalah yang akan berdosa besar karena kita mematikan sunnah Rasulullah SAW, sunnah para nabi. Walaupun ada ngikutin kemajuan zaman. Walaupun bisa jadi sah-sah juga. Sah enggak kita berkorban pakai itu? Sah saja. Tapi itu tidak menjaga sunnah. Kalau saya mengatakan kalau ada orang korban di tempat lain, tapi tidak korban di tempat dia tinggal, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Kenapa? Karena dia itu kencingnya di sini. Tahu nggak kencingnya itu? Yang nyium baunya siapa? Apa orang luar?
Begitu juga zakat. Saya ingatkan lagi. Ini sebentar lagi kan puasa. Zakat itu harus disalurkan di sini. Diberikan dan disalurkan di sini. Pak, zakat saya banyak Pak, zakat mal saya ini 100 juta. Silakan, 50 juta di kampung, 50 juta di sini. Jangan dibawa ke pulang kampung semua. Orang kampung kan lebih membutuhkan daripada orang sini. Kata siapa? Orang sini butuh terus, ya kan? Kalau dikasih. Bukan masalah itunya. Rasulullah SAW ini sudah mengatur tukhadu min aghniyai maturaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kaya setempat dan diberikan di orang miskin setempat. Kenapa? Karena beberapa dampak-dampak itu. Kita kencing. Kalau ada yang sakit, apa nunggu orang dari kampung? Kita juga yang ini. Ketika masak, bau masakan yang mencium pertama ya, kalau nggak dikasih dosa. Itu pentingnya kita menjaga komunitas. Ya. Boleh aja korban di luar boleh. Mak saya korban ini saya lewat partai nih Pak, karena partai saya kan partai Golkar ini. Golkar. Ya silakan. Ya kan? Tapi di sini tetap harus korban. Sekarang ini kan kreativitas pengurus masjid umat Islam ini kan tinggi Pak. Supaya nggak membebani saat saat hari H ada patungan. Ya kan? Apa itu bukan patungan apa yang bulanan itu loh. Tabungan. Itu kan memberikan kemudahan. Ya. Pada kesempatan pagi ini kita bisa menyimpulkan tentang pentingnya ilmu syar'i, ilmu yang bersanad, mempunyai sanad sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Allah. Yang kedua adalah kita tetap menjaga sunnah. Sehingga kita mudah-mudahan bisa selalu berada dalam jalur yang benar dan dalam petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu cukup. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Langsung? Langsung aja ya, jelas kabeh. Langsung sarapan sambil ngopi. Makanya saya itu selalu minta kopi itu supaya kalau ada yang masih didiskusikan atau ditanyakan bisa sambil ngopi ya, supaya tuntas permasalahan itu. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keluarga dan generasi kita semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akhirul kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa wal hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.